Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, tokoh dan pemuka masyarakat, segenap pengurus Masjid Ar-Ridha, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang hadir, para remaja, insyaallah semua para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Yang hadir moga-moga rumah tangganya sakinah, anak-anaknya soleh solehah, rizkinya halal barokah. Semua saya doakan bisa merasakan nikmatnya tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang haji moga-moga bisa bangun rumah, bisa beli mobil mewah. Betapapun jujur parkirnya di sini agak susah. Di kampung bisa beli sawah, tapi insya Allah tidak lupa ngaji dan sholat jamaah, dan tidak lupa menunaikan kewajiban zakat, infak, bayar pajak dan sedekah. Terakhir, semuanya semoga mati dalam husnul amin ya rabbal alamin. Malam ini alhamdulillah saya dapat hadir di Masjid Ar-Ridha dalam acara peringatan maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya jujur harus memaksakan diri hadir di sela-sela waktu yang sempit karena saya harus pergi ke luar negeri sesungguhnya besok pagi sebelum subuh. Tapi saya hadir ini hormat kepada guru kita. Di sini disampaikan oleh Menteri Perhubungan ke rumah saya, guru tetapnya diantaranya Kiai Mahfud Asirun, ada Habib Ali Hasan Al-Bahar. Nah, ini guru-guru yang luar biasa. Oleh karenanya Masjid Ar-Ridha ini beruntung masih memiliki guru tetap, orang-orang yang ilmunya tidak diragukan. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini penceramah kita banyak, dan karenanya saya malam ini hanya ingin berbicara, mereview, membaca kembali dan kemudian mengambil sebuah intisari dari sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Muhaddithil Musnid Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Al-Insanul Kamil. Sayyid Muhammad dalam kitabnya Muhammad Al-Insanul Kamil, Nabi Muhammad sebagai seorang manusia yang sempurna, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ini adalah seseorang yang oleh Allah dikasih banyak kesempurnaan. Akalnya sempurna, ilmunya sempurna. Kalau ada orang dikasih ilmu, itu kadang-kadang ilmunya terbatas.
pinter ilmu agama belum tentu pinter semua. Ada orang yang ngerti ilmu arut dikit-dikit, model saya, dikit-dikit, tipis-tipis, ilmu sastra arut yang suka bahar-bahar itu. Saya belum tentu punya ilmu tentang waris atau ilmu faraid yang cukup, atau ilmu falak, menghitung awal bulan tuh yang cukup. Saya kalau ilmu falak, saya jujur nyerah. Sebaliknya ada orang yang pandai, dikasih alim ilmu falak, belum tentu dia mengerti ilmu fikih atau usul fikih. Dan begitulah manusia, sudah pinter bab ilmu fikih, usul fikih, tasawuf, belum tentu ngerti ilmu tentang tata kota. Nabi Muhammad ini, kata Said Muhammad, ilmu tentang tata kota ngerti. Itu Madinah, yang nata kota Madinah, pasar bagusnya di mana, hammam, pemandian umum di mana, itu Nabi Muhammad. Ah, pasar jangan di sini nih, kata Nabi Muhammad, kurang bagus, digeser, ada pasar baru. Dibikin pasar baru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata kota, beliaulah yang dalam hadis mengatakan, janganlah seseorang membangun rumah kemudian rumahnya menghalangi angin dan cahaya yang masuk ke rumah tetangganya. Itu Nabi. Ini sebelum sekarang ini dalam ilmu tata kota, dinas tata kota ngatur ada namanya GSB, garis sebangun apa namanya? Bangunan. Orang mestinya kalau ngebangun itu nggak boleh mepet jalan, nggak boleh ngabisin. Itu Nabi yang ngajarin. Akalnya sempurna, ilmunya sempurna. Tapi dari segala kesempurnaan itu, ternyata yang dipuji Allah yang paling utama satu. Bukan berarti yang lain tidak hebat, hebat. Ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia, kalaupun tidak dikasih kelebihan bab ilmu, bab akal, asal yang satu ini dia punya, insya Allah dia hidup mulia. Apa itu yang Allah puji tentang Nabi Muhammad? Beliau dikasih oleh Allah kamalul adab, sempurnanya akhlak. Itulah ayat yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dirimu hai Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang luar biasa. Apa Nabi tidak punya ilmu yang luar biasa? Punya. Apakah Nabi tidak punya akhlak yang luar biasa, fisik yang luar biasa? Punya. Kalau tadi penceramah awal bicara tentang yang ditulis dalam kitab Barzanji, ada, di kitab Tibak juga ada, di kitab Simtud Durar ada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Dalam Tibak kan begitu kan? Fisiknya sempurna, Pak. Tapi Allah menyebutnya dalam Quran akhlaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi ketika menyebarkan Islam yang membuat orang tertarik pada Islam, ternyata adalah bukan ketika kita jadi orang Islam itu kelihatan ilmu keislaman kita hebat, fisik kita hebat, maaf, termasuk sholat kita hebat, puasa kita hebat, tapi orang akan tertarik, kagum sama orang Islam ketika kita jadi orang Islam bisa menunjukkan akhlak yang hebat. Saudara, Bapak Ibu, sekitar 6 tahun silam saya ke Belgia, diundang pengajian di Belgia. Di sela-sela pengajian itu ada
seorang peserta pengajian, kebetulan anak NU, perempuan, sedang mengambil S3 di Jerman, tapi pas pengajian dia ikut ngaji. Saya tanya sama dia, Mbak, saya panggil Mbak aja dah, sebagai seorang muslimah, pernah apa tidak Mbak ini diperlakukan tidak baik? Oh sering Pak Kiai. Oh misalnya, kata saya, misalnya saya sedang di stasiun, di taman, di mall, di tempat-tempat umum, tiba-tiba ada orang ngedeketin saya, dia bilang begini, you muslim, kau muslim, kau teroris, kau tidak layak tinggal di Eropa, pulang ke negerimu. Waduh, digituin Mbak? Iya Kiai. Pertanyaan saya, jawabnya gimana digituin? Dia bilang, saya jawab dengan senyum, saya bilang, assalamualaikum, how are you, apa kabar? Saya senyum. Terus orangnya gimana biasanya digituin? Biasanya orangnya malu sendiri. Tapi saya maklum kenapa dia, orang Eropa, kalau melihat orang Islam seperti saya karena pakai jilbab ini, langsung tidak suka, karena kebetulan yang dia lihat adalah orang Islam yang akhlaknya jelek. Oh, asal Kiai tahu, belum lama di Perancis Selatan ada nama kota namanya Nice. Ada orang bawa truk kontainer, semacam kontainer truk, di pinggir pantai, kalau kata kita di Ancol gitulah. Namanya di pantai, orang di pinggir pantai duduk-duduk kan pakaiannya kayak begitu. Paham nggak nih kira-kira? Sama orang yang bawa truk ini ditabrak tuh orang yang duduk-duduk di pinggir pantai. Mati 40. Begitu ditangkap, pelakunya kebetulan orang Islam. Kebetulan dari Afrika, imigran. Mulai itu orang Prancis, orang Jerman taunya Islam jelek karena kelakuan orang Islam yang jelek. Kelakuan itu apa? Akhlak. Di Jerman Kiai, kata perempuan ini, belum lama di Munchen, pernah nonton klub bola namanya apa? Bayern Munchen. Ada pasar malam. Lalu ada pelaku bom bunuh diri, mati banyak di situ. Pelakunya kebetulan imigran lagi, orang Islam dari Asia. Dua contoh ini yang membuat mereka taunya Islam akhlaknya jelek. Oh pantes. Untungnya waktu saya ke Belanda, habis dari Belgia saya ke Belanda, diundang ngaji lagi sama Kiai Hambali. Kiai Hambali itu temannya Gus Dur saat kuliah di Irak. Hari Jumat selesai khutbah, saya diminta oleh beliau, tolong tungguin, bentar lagi ada orang mau masuk Islam, orang Suriname. Suriname itu orang kampungnya pemain bola dulu terkenal di Belanda, Ruud Gullit, tahu nggak? Yang rambutnya apa? Gimbal. Entar dia mau masuk Islam, tolong jadi saksi, selesai baca doa. Saya ikut duduk. Rupanya orang ini ditanya dia. Waktu mau masuk Islam ditanya sama Kiai Hambali pakai bahasa Belanda. Mister, wes. Dia jawab, wes. Ditanya lagi, wes. Jawabannya selalu wes. Ujungnya bablas angine. Selesai saya diminta baca doa, selesai dia masuk Islamnya itu udah pulang, saya tanya sama Kiai Hambali, Kiai, itu tadi waktu ngislamin tuh orang nuntun dia baca syahadat, pertanyaannya wes itu apa? Karena pakainya bahasanya bukan bahasa Inggris, bahasa Belanda.
Oh, saya begini, kata Kiai Hambali. Dia saya tanya, kenapa Anda masuk Islam? Apa motivasi Anda masuk Islam? Jawabannya, kata dia, saya tinggal di satu komplek di Belanda sana, di Den Haag. Satu komplek tetangga saya banyak orang Islamnya. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Turki, ada yang dari Maroko. Kebetulan memang di Belanda itu Muslim yang banyak diaspora Indonesia, Turki, Maroko. Tetangga saya ini yang Islam di Belanda ini, di Den Haag ini, saya lihat perilakunya bagus-bagus. Kebalik yang tadi, kebalikan. Perilakunya apa? Bagus-bagus. Dia cuma nggak ngerti aja perilaku itu bahasa Arabnya akhlak. Apa namanya? Akhlak. Suka nolong orang, banyak senyum, nggak pernah nyakitin orang. Kalau ngutang dibayar. Makanya jadi orang Islam hati-hati. Sembayang rajin bang, tapi kalau ngutang nggak bayar, tetangganya gedeg nggak tuh kira-kira? Sembayang rajin, tapi kalau ngutang nggak bayar, tetangganya kesel nggak? Kesel. Rupanya ini orang Suriname ini yang di Belanda melihat tetangganya yang Islam akhlaknya bagus, dia kesengsem. Apa kesengsem? Tertarik. Dia bilang sama tetangganya, saya ingin seperti Anda. Maksudnya, saya ingin jadi seorang Muslim, perilakunya baik. Gimana caranya? Katanya. Oh, caranya kalau jadi orang Islam belajar seperti kami di masjid. Di mana masjidnya? Ditunjukin masjidnya. Nama masjidnya Masjid Al-Hikmah. PS. PS bukan Prabowo Subianto, bukan. PS ini singkatan dari Probo Sutejo. Probo Sutejo. Karena yang membeli dan mewakafkan Pak Probo Sutejo. Masjid ini dulunya gereja gede kayak ini nih, ada rumah imam besar, 2 lantai. Kalau pagi, kalau di lantai bawah, kalau hari Sabtu Minggu dipakai sekolah madrasah. Yang mewakafkan almarhum Pak Probo Sutejo, amalnya luar biasa. Sekarang dipegang oleh teman-teman PCINU Belanda. Saudara, kesimpulan saya, orang akan membuat Islam baik ketika dia akhlaknya baik. Nabi Muhammad ini dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi dipuji karena akhlaknya itu membalikkan apa yang selama ini saat itu di Mekah orang biasanya dihormati karena duit. Abu Jahal itu, Al-Walid ibn al-Mughirah itu, ya, bapaknya Abu Sofyan, termasuk Abu Sofyan dihormati karena duit. Nabi tampil dengan akhlak sehingga mengislamkan seluruh jazirah Arab bukan pakai duit. Saudara, orang kan nganggep zaman sekarang lu kalau nggak punya duit nggak usah maju nyalon, betul apa enggak? Saya mau tanya, ada nggak orang yang begitu? Orangnya baik tapi nggak punya duit, nyalon kepala desa, nyalek, nggak punya duit, menang apa kalah? Saya mau tanya nih, ada 2 calon, nyalon kepala desa, yang satu visi misinya hebat, ngomongnya jago, tapi yang hadir kagak dikasih tentengan sama kagak dikasih amplop. Yang satu nyalon kepala desa cuman salam doang, salamnya juga kagak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mohon maaf, saya ditunggu di tempat lain, cuman saya nggak bisa lama-lama ya. Ada sekedar titipan tentengan sama amplop 300.000. Saya mau tanya, itu kalau di Pulau Jahe yang dipilih, kira-kira yang menjelaskan visi misinya hebat, tapi nggak ngasih amplop,
apa yang salamnya nggak fase tapi amplopnya 300.000 sama sembako? Yang mana tuh yang dipilih? Nah itu kan, pada zaman Nabi begitu. Sampai dulu ada seorang penyair Arab bilang begini, innad darahima fil mawatini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala fahiyal lisanu liman arada fasahatan wahiyas silahu liman arada qitala innal ghaniyya idza takallama mukhti'an qalu sadaqta wa ma nataqta muhala innal faqira idza takallama sadiqan qalu kadzabta wa abtalu ma qala innad darahima, sesungguhnya dirham, duit fulus apa? Fulus. Kullu syai'in bil fulus ma fihi fulus mulus wa ma fihi laisal fulus mampus. Innad darahima fil mawatin, boleh, fil amakini kulliha, boleh. Uang dalam segala tempat, taksur rijala mahabatan wa jamala, membuat seseorang jadi tambah gagah dan ganteng. Bu, ibu-ibu yang di luar, saya mau tanya, ada laki-laki hitam, duitnya banyak. Saya mau tanya, perempuan cakep mau nggak sama yang kayak begini? Yang satu ganteng tapi melarat, milih yang hitam duitnya banyak apa yang ganteng kagak punya duit? Yang duitnya banyak hitam, laku nggak kira-kira? Laku. Perempuannya Jamilah, ditanya, Jamilah, lu mau aja lu sama si Udin orangnya hitam? Ih, biar hitam duitnya banyak bang. Lah hitam, lama-lama juga kalau duitnya banyak mah glowing. Apa namanya? Glowing, bawa aja ke mana? Salon. Itu duit. Taksur rijala mahabatan wa jamala. Orang dengan uangnya membuat dia menjadi gagah. Abu Jahal, Abu Lahab, dia punya kekuasaan uang. Kalau ngomong dulu didengar. Fahiyal lisanu liman arada fasahatan. Ketika ngomong dia didengar karena uang. Wahiyas silahu liman arada qitala. Dia karena punya uang, punya senjata. Negara kalau miskin, nggak punya uang, lu nggak usah ngelawan sama negara kaya, utang lu banyak, belagu lu. Betul apa enggak? Negara utangnya banyak, mau ngelawan sama yang ngutangin, dia omongin, utang lu bayar dulu. Paham apa nggak dipaham apa enggak? Lah iya. Saya makanya kalau ada orang pejabat kayaknya ngomongnya gagah. Lah negara kita ini utangnya banyak. Betul apa enggak? Kelihatannya gagah mau ngelawan Amerika, mau ngelawan Cina. Utang lu banyak. Gak punya senjata. Lu begitu diembargo itu pesawat, orang gak takut sama negara kita kalau kita belum gagah. Pesawatnya juga nggak usah ditembak, jatuh sendiri. Itu katanya begitu. Lah makanya kalau mau gagah uang kudu banyak. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membalikkan sekali lagi apa yang lazim terjadi dulu orang dihormati karena uangnya. Nabi membalikkan itu.
Nabi dihormati karena akhlaknya. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, sekarang kalau kita dakwah, memang uang penting, tapi dakwah Islam hari ini, kalau kita mau cepat sukses dimanapun, maka caranya adalah mengikuti Nabi pada apa? Pada akhlak yang luar biasa. Kita bersyukur secara umum, saya bersyukur, alhamdulillah, secara umum orang Indonesia terkenal akhlaknya cakep. Alhamdulillah. Ini tanya Habib Ali nih, yang sering kemana-mana nih, luar negeri. Saya juga sering kemana-mana. Saya asal ketemu orang di Arab, di Maroko, di Mesir, di Eropa, bahkan di Jepang, itu kalau dia tahu kita orang Indonesia, dia hormat. Hormat. Pada saat saya ke Amerika, di New York, saya bertemu dengan imam besar Amerika, asalnya dari Afrika tapi kelahiran Amerika, disebutnya Afro-Amerika, namanya Imam Musa Drame. Namanya siapa? Musa Drame. Dia menemui saya, oleh konjen di bawah ada tokoh-tokoh Islam. Dia kebetulan tahu bahwa saya dari PBNU. Sebelum saya diminta menjelaskan tentang Nahdlatul Ulama, tentang NU, dia sudah puji dulu orang Indonesia. Orang Indonesia ini, kata dia, terkenal akhlaknya bagus-bagus. Alhamdulillah. Ini kalau di Arab saya sering dengar, tapi kali ini saya dengar di Amerika. Kalau di Arab saya sering. Di Mekah tuh kalau ketemu orang, dia bilang Indonesia, Masya Allah, Dzu adabin. Orang Indonesia akhlaknya bagus-bagus. Saya pernah digituin sama pensiunan guru di Medina. Dia bilang orang Indonesia akhlaknya bagus-bagus. Orang Madinah yang ngomong. Hidung saya langsung maju 2 senti. Dia bilang, ana walau zurtu marra Indonesia, saya walaupun baru sekali ke Indonesia, ra'aituhum dzu khuluqin, saya lihat orang Indonesia akhlaknya cakep-cakep. Jadi kita ini udah punya modal sebenarnya, bahwa akhlak kita sebagai orang Indonesia terkenal baik secara umum. Secara umum. Apa ukurannya? Ukurannya ya, 1, orang Indonesia kalau di Mekah itu nggak pernah ribut, Pak. Sholat nih nggak pernah ribut gara-gara tempat sholat berantem. Kalau orang lain bisa ribut, orang Indonesia nggak. Di toilet bisa ribut, digedor-gedor, surah, 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 disuruh geser sama askar, torik haji, torik, torik haji, torik, jalan, 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 gitu kan. Kalau kita geser, kalau ada orang lain, negara lain ngelawan, orang Indonesia nggak ada yang ngelawan, nggak ada yang berani berantem. Kenapa? Mau berantem kagak ngerti bahasa Arabnya. Mau berantem nggak ngerti apa? Bahasa Arab. Saya sering bertemu orang memuji Indonesia. Ternyata saat saya ke Amerika, beliau memuji Indonesia. Lah, apa yang dipuji? Ternyata alhamdulillah orang Indonesia dianggap akhlaknya bagus. Sekarang pertanyaannya, dari mana orang Indonesia secara umum terkenal akhlaknya bagus? Dan sebab apa mereka menjadi orang yang memiliki akhlak yang bagus? Orang Indonesia, tanya nih sama Habib Ali yang lama sekolah di Yordan, itu yang cium tangan sama guru cuman orang sini, Bang. Ketemu orang alim cium tangan nih orang Indonesia. Di Arab biar ketemu guru jarang yang cium tangan. Di Indonesia guru bawa berkat, bawa sendal nggak boleh. Yang bawain siapa? Muridnya. Maka santri-santri Indonesia kalau belajar di Timur Tengah, di Maroko, di Arab sana, itu syekh sana pasti terkesan sama santri Indonesia. Karena santri sono biasa aja salaman begini aja.
ngelihat gurunya repot bawa sendal bawa berkat, dibiarin aja. Kalau di sini nggak boleh, sini guru saya bawain, betul apa tidak? Nah, ini orang terkesan. Pertanyaannya kok bisa begini? Saya kok berpikir, satu, tradisi akhlak kita yang bagus ini didapat karena alhamdulillah tradisi maulid kita kuat. Alhamdulillah. Karena dalam tradisi maulid Nabi seperti ini, pasti kiai, pasti mubalik menekankan tentang akhlak. Ayatnya pasti dibaca, wa innaka la'ala khuluqin amin. Maka jangan anggap sepele yang kayak begini nih Pak. Sejarah tentang akhlak Nabi yang tawadhu, Nabi yang ikhlas, Nabi yang zuhud, yang sederhana. Akhlak-akhlak Nabi itu ceritain supaya jadi contoh. Dan kita lihat dari guru-guru kita. Guru-guru kita ya Allah akhlaknya bagus-bagus. Nah, bapak-bapak kita, orang-orang tua kita akhlaknya bagus. Dari situlah nurun secara umum akhlak orang Indonesia baik. Alhamdulillah. Makanya sekali lagi jaga tradisi ini. Sekali lagi pertahankan bahwa citra kita ini orang Indonesia akhlaknya bagus karena didapat dari majelis-majelis ilmu, dari madrasah, dari pesantren, harus kita pertahankan. Hadirin, waktu yang tidak mengizinkan saya berbicara panjang, saya harus berbagi dengan masyayikh yang hadir di sini. Moga-moga manfaat. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.